Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Sultan Putra Ali dengan NIM 230705199, Prodi Teknologi Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur data dan array. Apa itu struktur data? Struktur data adalah representasi dari hubungan logis yang ada antara elemen individu data. Struktur data mendefinisikan cara mengatur semua item data yang mempertularkan tidak hanya elemen yang disimpan, tetapi juga hubungan antara satu sama lain. Data disimpan supaya bisa diakses atau diproses setelahnya. Penyimpanan data digunakan sebuah struktur supaya lebih mudah dan efisien dalam mengakses dan memproses data tersebut. Contoh dari struktur data adalah array, pointer, struct, tumpukan, dan pohon biner. Komponen dari pemrograman terstruktur, yaitu ada sekuensial, seleksi, dan pengulangan. Penerapan struktur data. Struktur data pada penerapannya di kehidupan sehari-hari dapat kita ilustrasikan dengan kartu belanja. Kini data transaksi pembelanjaan dari pelanggan sudah menjadi data penting yang harus dimiliki oleh supermarket untuk mengenali pola belanja dari pelanggannya. Setiap data pelanggan akan disimpan dalam suatu kartu. Saat dilakukan pencarian, maka nama pelanggan akan digunakan sebagai key atau acuan, sehingga huruf awal nama customer akan digunakan. Data pelanggan akan disusun berdasarkan abjad, contohnya Ana, Ami, Asti, Budi, Dani, Dika, Ika. Nama yang mempunyai huruf awalan abjad yang sama akan disimpan dalam satu tempat yang sama. Dengan cara tersebut akan mempermudah pencarian kartu anggota daripada pencarian dilakukan pada data yang tidak diurutkan. Klasifikasi struktur data yaitu ada linear dan non-linear dan jenis struktur data. Linear vs non-linear. Suatu struktur data dikatakan linear jika elemen-elemennya membentuk barisan atau daftar linear. Struktur data linear contohnya seperti lari, tumbukan, antrian, dan daftar taut mengatur data dalam urutan linear. Suatu struktur data dikatakan tidak linear jika elemen-elemennya membentuk klasifikasi hierarkis di mana item dapat muncul pada berbagai level. Pohon dan grafik adalah struktur data non-linear yang banyak digunakan. Struktur pohon dan grafik yang mewakili hubungan hierarkis antara elemen data individual. Grafik tidak lain adalah pohon dengan batasan tertentu yang dihilangkan. Jenis struktur data. Yang pertama, struktur data primitif. Struktur data primitif adalah suatu struktur data dasar yang disediakan oleh bahasa pemrograman atau langsung beroperasi pada instruksi mesin. Mereka memiliki representasi yang berbeda pada komputer yang berbeda atau bahasa pemrograman. Bilangan bulat, angka, floating point, konstanta, karakter, konstanta string, dan pointer termasuk dalam kategori ini. Kedua, struktur data non-primitif. Struktur data non lebih rumit dan diturunkan dari struktur data primitif. Mereka menekankan pada pengelompokan item data yang sama atau berbeda dengan hubungan antara setiap item data, array, daftar, dan file termasuk dalam kategori ini. Berikut adalah gambaran dari klasifikasi struktur data. Array. Apa itu array? Array merupakan fungsi variabel di dalam program digunakan untuk menyimpan suatu nilai tertentu yang dapat diubah-ubah. Setiap variabel mempunyai nama dan tipe. Hanya data yang mempunyai tipe sama dengan variabel yang dapat disimpan dalam variabel tersebut. Array atau sering disebut array adalah sekumpulan elemen yang mempunyai tipe data sama dalam urutan tertentu dan menggunakan nama yang sama. Elemen-elemen array tersusun secara berderet dan dapat diakses secara random di dalam memori yang posisinya dapat diakses melalui indeks. Array dapat berupa array satu dimensi, dua dimensi, bahkan n dimensi. Dapat dilihat berdasarkan penunjuk indeks. Elemen-elemen array bertipe data sama dan bisa berisi nilai sama atau berbeda-beda. Array merupakan struktur data yang statis, yaitu jumlah elemen yang ada harus ditentukan terlebih dahulu dan tak bisa diubah saat program berjalan. Array satu dimensi disebut sebagai array satu dimensi karena indeks hanya satu. Pendeklarasian variabel array satu dimensi sebenarnya hampir sama dengan pendeklarasian variabel yang lain. Hanya saja,
Dan pendeklarasian array ini diikuti dengan maksimum elemen yang akan dialokasikan. Pendeklarasian dan ukuran array dituliskan dalam pasangan tanda kurung siku atau square bracket. Pendeklarasian, di mana tipe data menjelaskan jenis tipe data elemen array, yaitu bisa integer, char, float, dan lain-lain. Nama 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 var array menjelaskan nama variable yang dipakai. Lalu ukuran menunjukkan maksimal jumlah elemen array. Contoh integer r ukurannya 8. Deklarasi di atas berarti bahwa R adalah sebuah array bertipe data integer dengan ukuran 8. Ilustrasi visual deklarasi array di atas dapat dilihat pada gambar 2.1. Inisialisasi. Inisialisasi array merupakan langkah untuk memberikan nilai awal pada array saat dideklarasikan. Pemberian nilai awal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama statis. Pemberian nilai dilakukan serentak saat deklarasi. Berikut ini adalah contoh pemberian nilai secara statis. Lalu kita membuat variabel integer r, lalu sama dengan kita isi nilainya 4, 8, 9, 2, 7. Ukuran array secara implisit akan disesuaikan dengan jumlah elemen yang dimasukkan. Namun, bisa juga pemberian ukuran array dilakukan secara eksplisit seperti berikut ini. Setiap elemen akan otomatis memiliki indeks sesuai urutannya yang dimulai dari indeks 0. Pendeklarasian di atas bila dilakukan satu persatu adalah seperti berikut ini. Jadi pada array indeks 0 kita akan mengisi nilai 4, indeks 1 kita akan mengisi nilai 8, dan seterusnya. Kedua, dinamis. Menggunakan struktur perulangan. Pemberian nilai dilakukan setelah pendeklarasian yang biasanya berasal dari input pengguna. Berikut ini adalah contoh kode untuk pemberian nilai secara dinamis. Jadi kita gunakan sintak for, isi integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, lalu i plus plus. Lalu kita tambahkan. Ketika array dideklarasikan dan belum mendapatkan input, maka tiap elemen akan berisi nilai yang tidak diketahui, kecuali bila array dideklarasikan dalam lingkup global, maka nilai defaultnya adalah 0. Array dua dimensi. Array dua dimensi atau multidimensi merupakan perluasan dari array satu dimensi. Dapat digambarkan sebuah matriks. Jika array satu dimensi hanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom, maka array dua dimensi tersusun dari beberapa baris dan kolom, di mana indeks pertama menyertakan baris dan indeks kedua menyertakan kolom. Array dua dimensi dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel seperti pada gambar 2.4 berikut ini. Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa array multidimensi adalah array di dalam array. Tabel adalah sebuah array yang berisi baris-baris dan setiap baris adalah array yang berisi kolom-kolom. Sebenarnya array banyak dimensi ini tidak sebenarnya array banyak dimensi ini tidak terlalu sering dipakai seperti halnya array satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Array banyak dimensi pada dasarnya sama dengan array sebelumnya, kecuali pada jumlah dimensinya. Pendeklarasiannya yaitu kita tentukan tipe data, lalu nama variabel, kita masukkan indeks pertama dan indeks kedua. Pendeklarasian array multidimensi sama seperti pada array satu dimensi dengan jumlah pasangan square bracket lebih dari satu menyatakan yang lebih dari satu yang menyatakan dimensinya. Inisialisasi. Seperti halnya dalam array satu dimensi, pemberian nilai pada array multidimensi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama statis. Pemberian nilai dilakukan pada saat pendeklarasian. Berikut ini adalah contoh pemberian nilai pada array dua dimensi.
Kedua, dinamis. Pemberian nilai dilakukan dari input pengguna. Berikut ini adalah contoh kode untuk pemberian nilai secara dinamis. Berdasarkan potongan kode data, dapat diketahui bahwa perulangan luar digunakan untuk indeks dimensi pertama dan perulangan dalam digunakan untuk indeks kedua. Indeks dimensi kedua. Berikut ini adalah contoh lain pemberian nilai secara dinamis pada array 3 dimensi bertipe char yang bernama R3 dimensi dengan ukuran 4 kali 3 kali 2. Manipulasi. Dalam array kita bisa melakukan manipulasi seperti yaitu penambahan elemen array, kedua menampilkan elemen array, ketiga pencarian elemen array, keempat penghapusan elemen array, kelima pengingitan elemen array. Pertama kita import library NumPy asnp. Kita akan membuat array dengan tipe data spesifik. Pertama kita buat variabel rfloat sama dengan np.array lalu di sini saya akan membuat elemen 1, 2, 3, 4, 5 ini saya akan ubah menjadi elemen pecahan. Elemen pecahan float 64 bit. Dia akan keluar seperti ini. Kita juga bisa membuat elemen array ini menjadi string yang berisikan string. Lalu yang kedua, kita akan membuat array 2 dimensi. Pertama kita buat elemen R np.array tiga 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 print nah, dia akan membalikan output seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba operasi matematika yang ada pada array ini. Operasi matematika pada array. Pertama kita buat main R sama dengan np.array lalu setelah seperti ini kita bisa print
kita bisa menjumlahkan antara kedua variabel array ini. Seperti R1 tambah R2. Kenapa ini bisa mengembalikan output seperti ini? Jadi, array ini akan menambahkan setiap elemennya sesuai indeksnya. Seperti ini. 1 tambah 6 akan menghasilkan 7, 2 tambah 7 akan menghasilkan 9, 3 tambah 8 akan menghasilkan 11, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, kita akan mencoba mengakses elemen array dengan indeks. Pertama kita buat elemen R sama dengan np.array 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita print R. Sebelumnya, dalam array, indeks dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ketika saya ingin mengakses indeks ketiga, dia akan menghasilkan output 4. Karena 4 berada pada indeks ketiga. Jika saya ingin mengakses indeks 1, dia akan mengembalikan output 2. Oops, maaf. Selanjutnya kita akan coba concatenation atau menggabungkan array. Menggabungkan array atau concat. Kita buat elemen R1. R1 sama dengan np.array 1, 2, 3. Lalu R2 sama dengan np.array 4, 5, 6. Lalu kita buat variabel R gabung sama dengan np concatenate R1 dan array 2. Lalu kita print R gabung. Kita coba run. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Jadi ini adalah elemen dari array 1 dan ini adalah elemen dari array 2. Selanjutnya kita akan coba fungsi statistik yang ada pada array. Kita buat variabel R np.array 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi statistik pada array. Kita coba print np.main, kita masuk nilai main dari elemen R. Kita juga bisa mencoba nilai median dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mencoba broadcasting pada array. Misalkan saya ada nilai variabel R sama dengan np.array 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu saya ada variabel nama scalar sama dengan 2. Lalu saya print R ditambah dengan scalar. Dia akan menghasilkan output seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena setiap elemen array ini akan ditambah dengan 2. 1 tambah dengan 2 akan menjadi 3, 2 tambah 2 menjadi 4, 3 tambah 2 menjadi 5, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba sortir, mengurutkan array. Array. Sort. Kalau buat elemen R sama dengan np array 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat elemen sorted R sama dengan np.sort dari elemen R, dari variabel R. Lalu kita print. Oh maaf, ini kita akan isi nilai acak seperti ini. Lalu kita print sorted array. Saya lupa mengomentari, maaf. Saya jalankan ulang. Ada sedikit error. Dia akan mengurutkan dari bilangan yang paling kecil hingga yang paling besar. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mencari bagaimana cara mencari elemen unik yang ada pada data array. Mencari elemen unik yang ada dalam array. Misalkan saya ada variabel R sama dengan np.array 1, 2, 3, 4, 5, 1.2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 2, 1. Lalu kita buat np.unique dari elemen R, dari variabel R. Lalu kita print unique R. Jadi Python array di Python ini akan mengembalikan nilai unik atau nilai yang tidak terduplikasi seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu yang terakhir, kita akan mencoba mencari indeks di dalam indeks elemen di dalam array. Kan saya ada variabel R, np.array saya ingin mencari indeks, membuat indeks np.where R sama dengan 4 misalkan. Lalu kita print indeks. Kita lihat. Maaf. Dia mengembalikan angka 3. Kenapa bisa demikian? Karena di sini array akan mengembalikan nilai 4 ini berada pada indeks keberapa. Kita lihat
Sekali lagi, array dimulai dari indeks ke 0. Kita hitung 0, 1, 2, dan 3. Jadi elemen 4 berada pada indeks ketiga. Coba kita ganti ke elemen 7. Dia mengambilkan angka 6. Kita coba hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi itu tugas saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.